Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan di sini saya Opan. Sebelumnya kita akan membicarakan soal tema janji nggak halode. Janji nggak halode ini adalah sebuah fenomena atau isu yang sedang tren di sebuah platform media sosial akhir-akhir ini, di mana isu ini adalah sebuah isu yang terjadi di mana ada oknum-oknum yang mengirimkan pesan-pesannya seperti bentuk-bentuk pelecehan kepada perempuan. Sebelum kita masuk lebih jauh kepada pembahasan temanya, for your information, kita sekarang sedang berada di Genji House. Genji House ini adalah sebuah badan usaha milik Genji. Oke. Dan di sini saya sudah ditemani oleh teman-teman dari kader-kader IMM dari latar belakang yang berbeda, seperti dari Kak Agum Tubon dari Duta Genre. Ya. Kemudian ada Kak Fauzia Gandibondo dari Ketua Dema FITK IAIN SAG. Nah, Gandibondo ya. Kemudian ada Kak Farhan Mahmud, Ketua SEMA IAIN SAG. Dan yang terakhir adalah Kak Yunus Pasau, Ketua Himakom UNG periode 2021. Oke. Kalau begitu kita langsung saja untuk Kazia di sini sebagai perempuan dan juga sebagai mahasiswa. Bagaimana pendapat Anda, tanggapan Anda tentang fenomena ini? Oke. Oke, kalau dari saya terima kasih host. Ini fenomena yang lagi hangat-hangatnya ya. Nah, menurut pandangan saya terkait dengan kasus-kasus ini, sebagai seorang perempuan itu kita jangan terlalu jangan terlalu kaku terkait dengan bisa dibilang senior-senior yang ingin mencari muka lah kepada junior-juniornya, khususnya perempuan. Karena biasa senior-senior itu kan dia mencari-cari perhatian lah ya, mencari-cari perhatian terhadap mahasiswi baru ini. Nah, seorang perempuan itu harus pandai-pandai untuk menelaah apa maksud dan tujuan dari seorang senior ini menchat atau menchat perempuan itu. Nah, jadi kita seorang perempuan harus pandai-pandai untuk jangan sampai terpengaruh lah terhadap senior-senior yang tidak bertanggung jawab ini. Bisa jadi senior itu ada niat jahat atau apa. Jadi jangan terlalu terkontaminasi. Jadi maka dari itu saya selaku perempuan, saya di sini aktivis perempuan, salah satu aktivis perempuan yang bercadar juga. Nah, jadi di IAIN itu dari 4 fakultas hanya saya yang perempuan di pimpinan fakultas itu. Nah, menurut saya ambil dari pengalaman saya, ya saya juga kan pernah jadi maba. Nah, di situ saya tidak tahu apa-apa. Ada juga senior-senior yang ya bisa dibilang modus lah terhadap mahasiswi perempuan. Nah, bagaimana cara saya menanggapi itu? Saya tanyakan kepada sebelum itu kan saya masuk kader. Saya kader DAD itu, atau saya masuk di IMM ini itu pada saat saya menjadi mahasiswi baru. Nah, maka dari itu disitulah saya diajarkan bagaimana cara seorang perempuan itu masuk dalam organisasi mahasiswa, bagaimana kita berkolaborasi, berkomunikasi terhadap orang. Nah, di situ saya diajarkan oleh senior-senior di IMM itu, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Jadi, kenapa perempuan harus harus mempunyai pendidikan? Karena begini, kalau menurut saya sendiri, ada yang bilang
pintar tapi tidak cantik, nanti tidak pede. Nah, ada juga yang bilang cantik tapi tidak pintar. Nah, itu kan sama saja. Artinya apa? Minimal kita harus seimbangkan antara cantik dan pintar agar nanti kecantikan kita itu tidak sia-sia. Begitu kira-kira. Kemudian pesan saya juga, perempuan jangan sampai termakan omongan-omongan yang bullshit oleh ya seorang laki-laki lah. Karena nantinya itu akan menjadi menjadi permasalahan dari kita sebagai seorang perempuan. Oke, mungkin itu dulu dari saya. Mungkin ada tambahan. Cukup panjang penjelasannya ya, Kak. Oke. Saya akan langsung ke Kak Fauzan. Kak Fauzan sendiri sebagai seorang mahasiswa, bagaimana menanggapi persoalan isu ini? Baik. Sebelumnya saya koreksi ya, saya Farhan. Oke. Farhan, Pak Moderator. Jadi begini Pak Moderator, mengenai fenomena ini yang lagi kan saat ini kita lihat viral juga mengenai Halode, dan juga untuk kejelasannya saya baru dengar juga dari saudara saya ini Fauzia Ganibonde, Imawati Fauzia Bonde, di mana ada seorang mahasiswa atau mungkin senior-senior yang ingin mempengaruhi adik-adik, terlebih mahasiswa baru yang bisa dibilang yang cantik-cantik dengan makanya saya harapkan bahwa teman-teman mahasiswa, ketika kalian, terlebih lagi teman-teman mahasiswa baru, ketika kalian masuk di ranah kampus, maka kalian adalah seorang akademisi. Maka yang saya harapkan bahwa ketika kalian menjadi seorang mahasiswa, maka kalian harus mempunyai mental yang kuat, dan kalian harus mengetahui apa fungsi dan peran dari mahasiswa itu sendiri, sehingga tidak termakan dengan omongan-omongan yang bisa dibilang tadi bullshit ya dari senior-senior. Ya, bullshit. Makanya kita harus mengetahui apa sih peran dari mahasiswa itu, apa sih fungsi dari mahasiswa itu. Makanya yang saya harapkan kepada teman-teman mahasiswa baru, saya katakan kepada teman mahasiswa baru bahwa ketika kalian ingin menjadi seorang mahasiswa, maka cukup kalian masuk di berbagai universitas, maka kalian akan mendapatkan gelar sebagai seorang mahasiswa. Pasti itu. Tetapi jika kalian ingin menjadi seorang mahasiswa yang hebat, maka masuklah atau ber-IMM lah. Dan di sini saya rasa bahwa dengan kalian masuk di IMM, buktinya di Saudara Jia yang merupakan satu-satunya pimpinan Ormawa perempuan atau salah satu-satunya Imawati yang menjadi pemimpin di kampus, terlebih khususnya Ian Sultan Amai Gorontalo. Mungkin itu pendapat saya, Pak Moderator. Oke, terima kasih. Oke, menanggapi pendapat dari Kak Farhan mengenai isu ini, kemudian saya akan kembali bertanya kepada Kak Zia. Oke, Kak Zia sendiri sebagai mahasiswa dan Ya. kader Imawati. kader IMM, Ya. apakah fenomena janji nggak halode ini selalu terkesan buruk terhadap perempuan? Kira-kira bagaimana, Kak? Oke. Fenomena terkait dengan janji nggak halode. Saya selaku Imawati, ya pasti itu sangat risih ya. Kenapa sih harus diviralkan seperti itu? Kenapa enggak yang seperti yang hal-hal yang bermanfaat lah bagi kami mahasiswa, khususnya mahasiswa baru. Kenapa hal-hal seperti itu yang harus diviralkan? Dan kemudian apa tujuan dari senior-senior itu untuk menghubungi mahasiswa itu? Kalaupun tujuannya untuk bisa bisa mengajak mahasiswi baru itu untuk mencari ilmu seperti seperti mengajak mahasiswi baru itu untuk mengikuti organisasi-organisasi ekstra, khususnya ada organisasi Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Nah, itu juga lebih bermanfaat bagi mahasiswi-mahasiswi yang ada di kampus-kampus, mahasiswa-mahasiswi baru yang ada di kampus-kampus yang sekarang ini. Jadi kalau menurut saya, kalau memang senior-senior itu tujuannya untuk mengajak ke hal kebaikan, ya tafadhol,
Tapi kalau untuk niatnya hanya untuk kejahatan, ya maksudnya bagaimana ya? Itu lebih merusak negara kita. Karena kalau mau dibilang sekarang juga kan banyak kasus-kasus pelecehan atau kasus-kasus ya kekerasan seksual ada juga di bagian kampus, baik itu dari oknum senior ataupun oknum birokrasi. Kita kan tidak tahu. Yang pastinya setiap kampus pasti ada. Jadi itu menurut saya. Oke. Tadi Kak Jess sudah sempat menyinggung soal tujuan dari kenapa senior-senior ini menghubungi maba-maba ini, tujuannya apa. Tapi sebelum itu saya ingin menyinggung soal IMM, organisasi. Saya akan langsung bertanya kepada Ketua Himakom periode 2021 Kak Yunus. Kak Yunus, peran organisasi terhadap isu ini, menanggapi isu ini, kira-kira seperti apa? Oke, baik, terima kasih sebelumnya host yang hari ini pada kesempatan yang sangat luar biasa memberikan kesempatan kepada saya mempertanyakan bagaimana peran organisasi menanggapi apa yang menjadi fenomena hashtag janji nggak halode. Mungkin kurang lebih seperti itu. Teman-teman, pada dasarnya berangkat daripada janji nggak halode ini yang mencuat beberapa tahun terakhir, ini yang kerap kali terjadi kepada mahasiswa baru ya. Kerap kali terjadi kepada mahasiswa baru yang pada dasarnya memang belum tahu bagaimana bentuk daripada suasana kampus ini, bagaimana kekejaman, kekerasan seksual yang terjadi di dunia kampus. Nah, itu berangkat daripada memang ketidaktahuan dari maba. Nah, berangkat dari situ oknum-oknum ya, kita katakanlah oknum-oknum yang memang tidak bertanggung jawab ataupun punya tujuan yang entah itu tujuannya baik atau tidak, itu kembali lagi. Namun mencuatnya atau viralnya daripada fenomena ini kembali lagi ini berangkat daripada hal yang baik atau hal yang buruk, itu kembali lagi di situ. Nah, namun di fenomena ini sering terjadi juga di kampus kami di Universitas Negeri Gorontalo, dan ini sangat tidak bagus terjadi karena beberapa oknum, katakanlah dia satpam ya, penjaga-penjaga yang ada di Universitas Negeri Gorontalo itu memang mencari ada peluang-peluang yang terjadi di situ di tahun kemarin. Katakanlah di situ di tahun kemarin itu ada satu kasus terjadi di mana seorang mahasiswa putri yang coba dirayu oleh satpam, dan perempuan ini tidak terima karena memang berangkat dari situ ketidaktahuan dan bukan ketidaktahuan, mohon maaf, karena memang dia tahu apa sebab daripada satpam untuk menegur dengan halode apa segala rupa ini kan. Ini memang berangkat dari situ, dia coba melapor ke beberapa temannya dan beberapa temannya itu coba mengusut tuntas, mengadvokasi hal itu, dan akhirnya oknum itu atau satpam itu dipecat dari UNG karena memang secara garis ini adalah pelecehan seksual secara nonverbal ya, karena memang tidak harus langsung memegang apa, katakanlah mohon maaf, payudara ataupun anggota tubuh itu. Namun kalau bicara soal organisasi bagaimana menanggapi itu ya, pada dasarnya kita tidak terima. Itu jelas pada dasarnya kita tidak terima karena memang ini hal-hal yang tidak baik. Jadi mengapa tidak? Kan di organisasi itu ada namanya divisi advokasi. Nah, berangkat dari divisi advokasi memang di situ akan ada proses di mana orang-orang yang akan diadvokasi untuk mencari titik daripada permasalahan itu. Maka dari itu berangkatlah organisasi untuk mencari titik yang benar. Berangkat dari mana ini DP masalah. Begitu kira-kira pengantar dari saya. Oke, terima kasih Kak Yunus. Sekarang saya mau ke Kak Agum. Kak Agum ya. Kak Agum ini dari Duta Genre sekaligus sebagai kader IMM. Untuk Duta Genre sendiri Kak Agum, apakah Duta Genre punya program-program untuk mengedukasi tentang hal-hal seperti ini atau bagaimana Kak? Ya, sebelumnya terima kasih untuk
Kak Opan Ya. dan juga teman-teman IMM, khususnya teman-teman IMM Kota Gorontalo dan juga Gen Z House yang hari ini luar biasa membuat kegiatan yang cukup fantastis, bermanfaat, sangat-sangat bermanfaat bagi mahasiswa baru. Sebenarnya kalau dilihat dari perkembangan di tahun 2021 itu sudah mulai berkembang fenomena halode begitu. Dan kalau ditanya soal peran genre itu tidak nanti soal halode, karena secara simbolis genre itu punya simbol. Kenapa salam genre itu seperti ini? Karena salam genre itu mengartikan 0, 0 atau tidak, dan 3 itu mengatakan tidak pada 3 hal. Yang pertama, pernikahan dini, kemudian seks bebas, dan yang terakhir nabza, katakan tidak pada narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Nah, persoalan ini dia masuk di ranah mana? Dia bisa masuk ke ranah seks bebas, karena di mana persoalan ini kalau kita buka rujukannya, jika kita bicara soal IMM ya, kita kait-kaitkan saja begitu. Kita buka rujukan surah Al-Araf tentang wala taqrabu zina innahu kana fahisatan wa sa'a sabilan. Ini adalah pintu. Kalau dilihat halode ini, jangan janji nggak halode, ini pintu. Pintu di mana bisa jadi akan merujuk ke soal tadi. Bagaimana akan menciptakan iklim yang tidak sehat sehingga menyebabkan seks bebas dan sebagainya begitu. Peran genre sampai hari ini kita terus mengkampanyekan hal tersebut. Bagaimana bahkan kita di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan kita kerjasama untuk menciptakan iklim mengatakan tidak pada 3 dosa besar. Salah satunya yang tadi, menghilangkan dunia kampus terutama perguruan tinggi swasta dan perguruan tinggi negeri terkait persoalan-persoalan yang sudah dijelaskan dari 3 pembicara awal yang sangat luar biasa, bahwa ini adalah salah satu hal yang sebenarnya kalau dilihat secara menyeluruh ini adalah satu yang tidak harus dibesar-besarkan. Kalaupun tidak dibesar-besarkan, sudah seharusnya kita mengedukasi secara cepat. Bagaimana peran-peran organisasi, terutama teman-teman Ormawa, menghidupkan dunia kampus yang lebih sehat soal persoalan komunikasi. Halode ini kan kalau kita lihat kupas tuntas soal halode, kan kalau misalnya say hi, halo, kan itu kan hal yang biasa begitu. Hal yang biasa. Halo itu kan senyum, bisa kan ada yang budayakan 3S, senyum, salam, sapa gitu. Terus kalau kita nggak sapa kan nanti dibilang ih sombong sekali, baru junior udah nggak sapa gitu, baru junior sudah nggak sapa-sapa, padahal cuma bilang halo dek, tapi nggak dibalas apa. Itu kan biasanya senior juga, oh nanti kamu ketemu nanti, kita ketemu nanti, biasanya begitu. Kita mau di blok timur atau kita mau di blok barat. Kalau misalnya teman-teman perempuan, soal halode ini kan bisa berkembang juga. Kalau persoalan halode ini lebih berkembang soal halode kemudian berlanjut ke chat-chat atau berlanjut ke bahasa-bahasa yang merasa tersinggung. Nah, itu sudah masuk ke proses pelecehan. Maka secepatnya untuk kiranya menghubungi pihak terkait, kita juga di genre membuka pintu luas untuk berkonsultasi. Kita punya teman-teman konseling dan konselor teman sebaya untuk berkonseling secara aktif gitu. Bagaimana teman-teman ketika merasa tidak aman, tidak nyaman, saya rasa IMM juga punya kabit advokasi. Selain kabit advokasi, IMM juga punya kabit imawati. Jadi merasa tersinggung atau merasa dilecehkan, IMM juga punya ruang advokasi secara cepat. IMM itu organisasi yang gerak cepat. Ya, contoh saya kasih contoh. Kegiatan yang kita adakan malam ini adalah kegiatan yang terukur, cepat dilaksanakan, cepat direncanakan, dan berjalan dengan lancar insya Allah. Ya. Tapi apalagi yang dilakukan dengan IMM. Teman-teman Camaba atau teman-teman mahasiswa baru yang masih bingung untuk masuk organisasi apa, kemudian mau dilindungi, teman-teman IMM apalagi imawannya itu pasti jago untuk merawat teman-teman mahasiswa baru, untuk menjaga teman-teman mahasiswa baru. Mungkin itu ya untuk pertanyaannya. Terima kasih. Oke. Menyinggung tadi. Oke, mungkin karena penjelasan yang sudah cukup panjang, mungkin kita akan ice break dulu sebentar. Oke. Dan akan kita lanjutkan kemudian. Oke. Terima kasih.
Oke, masih di ruang singkat bersama saya Opan dan beserta, oh mohon maaf, masih di ruang pencerahan bersama saya Opan dan beserta para tamu yang luar biasa. Oke, kita akan kembali lanjut. Tadi Kak Agung sudah sempat menyinggung tentang Imawati Kabit Imawati di IMM. Kepada Kak Jia sendiri, bagaimana program-program yang ditawarkan Imawati untuk Kabit Imawati untuk menangkal isu-isu seperti ini? Oke, terima kasih kepada host. Jadi saya sebagai Imawati, nah ada program Imawati itu yang menampung terkait dengan isu-isu seperti ini. Contohnya salah satunya itu terkait dengan pelecehan seksual. Nah, untuk teman-teman yang ada di sini atau yang sedang menonton live ini, kalau kalian baik kalian itu maba ataupun tidak, tapi kalau kalian mempunyai isu-isu seperti ini dan itu menurut kalian sudah tidak wajar lagi untuk untuk kalian, itu kalian bisa kiranya kalian hubungi Imawati yang berada di lingkungan Gorontalo. Tapi sebelumnya kalian harus kader dulu, kalian harus menjadi kader Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah agar nanti kiranya kami sebagai Imawati bisa bisa merangkul kalian, bisa sama-sama kita selesaikan masalah-masalah terkait dengan isu-isu pelecehan seksual ini. Mungkin itu dulu dari saya. Karena satu lagi, di Imawati itu ada yang namanya bidang advokasi Imawati dan ada juga bidang konseling Imawati, khusus Imawati. Nah, jadi di situ kalau misalnya teman-teman mau konseling terkait Imawati, ya bisa langsung hubungi saya atau Imawati yang bersebar di kota Gorontalo ini. Oke, itu dulu dari saya. Terima kasih. Baik, kita tahan dulu sampai di situ karena sekarang ini kita sedang live langsung di Genji House Coffee Facebook ya. Dan di sini sudah ada yang bertanya. Dari Taufik Arkamuantu, pertanyaannya, apa yang akan dilakukan oleh Ketua Senat ketika banyak polemik yang terjadi dalam kampus namun melibatkan adik-adik maba seperti yang terjadi sekarang? Silakan Kak Farhan. Baik, terima kasih. Pertanyaan dari saudara Arkam tadi, bagaimana jika ada polemik dalam kampus, kemudian maba juga ikut terlibat dalam persoalan itu? Maka di sini saya sebagai Ketua Senat juga, sebagai salah satu fungsi kami sebagai tim pengawasan, maka persoalan-persoalan ini sudah menjadi tanggung jawab dan tugas kami untuk menuntaskan persoalan-persoalan ini, terlebih di kampus. Karena ini sudah menjadi tugas kami sebagai Senat atau tugas pengawasan mengenai polemik yang ada di kampus ya, Sultan Hamengkubuwono Gorontalo. Saya pikir belum ada polemik ya, polemik yang cukup berat juga, yang bisa dikatakan polemik cukup dapat melibatkan mahasiswa baru, belum ada sampai dengan saat ini, memang belum ada. Cuman kalaupun ada ke depan, terlebih lagi kita akan menghadapi yang namanya PBAK atau biasa dikenal dengan ospek. Maka dari itu, kalaupun ke depan ada kekacauan di dalam kegiatan PBAK atau pengenalan budaya akademik, maka saya sebagai tim pengawasan tidak akan segan-segan dalam mengeluarkan kepanitiaan yang mengkacaukan persoalan atau mungkin kegiatan pengenalan budaya akademik yang ada di Sultan Hamengkubuwono Gorontalo. Maka dari saya harapkan, sekali lagi saya ingatkan kepada teman-teman, terlebih lagi kepada mahasiswa baru, untuk bagaimana kemudian dapat memahami arti fungsi dan juga peran mahasiswa itu sendiri. Jadi ketika kalian ke depan, ketika kalian sudah menjadi seorang mahasiswa, mungkin banyak dinamika-dinamika yang akan kalian lihat. Tetapi dinamika-dinamika tersebut bisa menjadi pengalaman kalian, dan juga saya harapkan ke depan mahasiswa baru itu bisa cerdik dalam mengolah atau mungkin menerima informasi, apakah informasi itu baik atau mungkin informasi itu buruk. Karena yang setahu saya bahwa saat ini kan kita di era globalisasi, di mana kiblat para pemuda-pemuda itu
sudah berkiblat pada gaya kebaratan, yang seharusnya kita harus mempertahankan nilai-nilai atau mungkin budaya-budaya yang baik. Tetapi saat ini kita melihat kan, masih banyak mungkin budaya-budaya di luar yang justru itu dengan kepolosan mungkin mahasiswa baru, itu mereka menerima dengan cepat persoalan-persoalan itu. Makanya itu jawaban dari saya. Intinya menanggapi persoalan itu, polemik-polemik, kami sebagai senat mahasiswa tidak akan hanya diam persoalan ini, dan saya menjanjikan kepada teman-teman, terlebih kepada kepanitiaan pengenalan budaya akademik di Sultan Hamid Gorontalo, jikalau ada kekacauan dalam kegiatan ospek, maka saya akan turun langsung. Terima kasih. Oke. Melanjutkan perkataan dari Kak Farhan tadi tentang menanggapi isu-isu global. Bagaimana tadi Kak? Bisa diulangi? Isu globalisasi yang saat ini mungkin saya melihat bahwa kiblat kita sudah berkiblat kepada gaya kebaratan. Oke. Gitu. Gaya kebarat-baratan. Kepada Kak Yunus sendiri sebagai Ketua Himakom dan sekaligus kader dari IMM, bagaimana IMM dalam menanggapi tentang isu-isu global yang sudah mulai merujuk ke budaya kebarat-baratan ini? Oke, baik, terima kasih coach, yang sekali lagi terima kasih saya ucapkan. Sebelum berangkat dari pertanyaan, kembali lagi kita menanggapi isu global ini kan bukan bicara secara globalnya. Tunggu, kembali lagi, kita balik lagi di posisi soal trennya ataupun mencuatnya tren soal apa namanya, Janji nggak halo. janji nggak halode. Tunggu, posisinya kita harus memastikan perempuan dan ataupun objek dan subjeknya ini berangkat dari mana. Dan bicara soal isu global agak jauh ya untuk kita bicara soal isu global, dan teman-teman perlu saya beri dan saya informasikan, di Universitas Negeri Gorontalo itu sementara merintis yang namanya kampus aman. Itu berangkat dari mana? Karena memang berangkat dari maraknya pelecehan seksual yang ada di UNG terlebih khususnya. Itu sementara dirintis oleh teman-teman BM yang sementara menjabat untuk bagaimana mengadvokasi segala bentuk kesalahan ataupun kekeliruan yang terjadi di mahasiswa ataupun masyarakat kampus yang ada di UNG. Dan IMM itu sendiri yang jelas menanggapi, kembali lagi masalahnya berangkat dari mana. Kan tadi jelas diberikan informasi oleh Duta Genre, jangan sampai kan ini cuma sekedar menegur saja terus kita harus langsung klaim ini sebagai pelecehan seksual. Namun kan kembali lagi ini dirunutkan sebagai pelecehan seksual, kan kembali lagi untuk perempuan menerima atau tidaknya itu kan. Dan MM itu sendiri tidak akan membiarkan kalaupun ini merujuk ke pelecehan seksual tentunya. Mungkin kurang lebih seperti itu, dan kita harus bersepakat untuk mencegah yang namanya pelecehan terhadap perempuan ataupun laki-laki, bukan hanya merunut kepada perempuan saja ya. Kita laki-laki juga harus butuh perlindungan daripada teman-teman sekalian yang masih akan paham dengan namanya pelecehan itu sendiri. Mungkin itu yang bisa saya jawab. Oke Kak Yunus, dari kolom komen sudah ada pertanyaan dari Arya Syahrain. Izin bertanya admin, kira-kira apa langkah-langkah yang bisa diambil maba untuk mengantisipasi fenomena yang sedang trending sekarang? Salah satunya janji nggak halode. Oke, mungkin langkah-langkah yang pertama, langkah yang perlu kita ambil ya bersikap bodoh amat saja. Ya misalnya ada si A yang menegur halode, ya kalau memang itu merasa tidak aman terhadap diri sendiri, ya silakan jangan balas lah DP halode ini. Kurang lebih seperti itu. Kan memang mencuatnya janji nggak halode ini kan berangkat daripada perempuan, pasangan yang
ketakutan akan renggangnya hubungan ini kan. Namun karena posesifnya perempuan, saking takutnya kan sampai ditulis, ditempel hashtag janji ataupun foto daripada janji nggak halo deh. Mungkin kurang lebih seperti itu, dan mungkin lebih mempertegas bersikap bodoh amat saja, kurang lebih seperti itu. Oke. Kalau itu tadi kan tanggapan dari perempuan Kak soal janji nggak halo deh ini. Tapi dari Kak Yunus sendiri sebagai laki-laki, apakah fenomena kayak janji nggak halo deh ini selalu terkesan buruk begitu? Kalau dari pandangan Kak Yunus sendiri? Oke, kalau berangkat dari saya kan ada stigma yang mengatakan laki-laki itu buaya. Ya, itu kan kurang lebih langsung mendisclaimer daripada lelaki yang ada di seluruh ya. Kayak seluruh, terlebih khususnya di Gorontalo itu sebagai buaya. Mungkin itu kekeliruan yang terjadi, dan apa namanya, berangkat daripada saya menanggapi hal tersebut, kembali lagi pada diri seseorang, kepada diri saya. Berangkat daripada halo deh ini sebagai apa? Acuannya dari mana? Kan jangan langsung mengklaim bahwa ini salah kan. Jadi kurang lebih seperti itu. Saya saya sendiri menanggapi itu tidak harus salah ataupun benar, tapi kembali lagi pada dasar oknum yang ingin janji nggak halo deh. Oke Kak Jia, bagaimana menanggapi soal statement dari Kak Yunus? Oke, kalau tanggapan dari saya terkait itu ya mungkin memang benar ya. Kalaupun ada senior yang mencoba menghubungi mahasiswi baru itu, kalaupun hanya sekedar sapa-sapaan ya tidak apa juga kan. Tapi tergantung si perempuan itu lagi, balik lagi ke perempuan itu lagi. Si perempuan ini mungkin ada beberapa dari kami, kan sifat perempuan itu kan berbeda-beda ya Kak. Ya, ada beberapa perempuan yang mungkin risih terkait dengan halo deh ini. Sama deh, kenapa so dia mbak halo-halo ini begini ya. Ada kan perempuan yang tidak biasa mungkin dengan sapaan-sapaan seorang lelaki. Nah, jadi itu si laki-lakinya ini atau seniornya ini harus pahami itu juga, karena sebagian perempuan tidak semua menerima sapaan mereka ini. Jadi kalaupun mereka bersikap bodoh amat, ya si senior ini maklumilah. Karena kan tidak semua perempuan itu mau disapa. Jadi seperti itu mungkin. Tapi dari kasus-kasus atau pengalaman yang telah dilihat sama Kak Jia, apakah dengan bodoh amat itu efeknya bagaimana Kak? Oke, nah kalau menurut pandangan saya terkait dengan ini, karena saya juga pengalaman juga terkait dengan halo-halo deh ini dia. Itu bersikap bodoh amat itu bukan salah satu sih, tapi dia tidak menutup kemungkinan itu bisa menjadi solusi. Karena begini, biasanya senior itu lebih penasaran pada perempuan-perempuan yang cuek, perempuan-perempuan yang bisa dibilang cool. Nah, itu biasanya laki-laki itu suka dengan itu, atau bisa dibilang penasaran. Intinya laki-laki itu kayak, saya harus mau dapat dia ini karena dia ini begini sekali ya gitu. Jadi kalau menurut saya, tanggapan dari saya, solusi dari saya, kalau memang teman-teman perempuan itu risih terkait dengan ini, langsung bilang saja, langsung to the point, langsung, Kak, sebenarnya tujuan dan maksud kakak untuk chat saya ini niatnya apa? Niatnya untuk kebaikan atau keburukan? Kalau untuk keburukan, ya mohon maaf. Artinya begini, teman-teman harus menelaah, harus berpikir dulu maksud dan tujuan ini. Makanya kenapa perempuan itu harus harus mempunyai pemikiran yang bisa dibilang kritis, karena jangan sampai perempuan itu dibodoh-bodohi oleh kaum Adam. Begitu kira-kira. Mungkin tidak semua kaum Adam ya, tapi ada
kaum Adam yang tidak bertanggung jawab terkait itu. Kalaupun dia bertanggung jawab ya bagus, tapi kalau tidak kan siapa juga yang susah? Perempuan juga kan. Nah, jadi maka dari itu solusi saya nih jangan intinya setelah dihubungi senior itu kita telaah dulu, kita berpikir dulu atau langsung kita to the point. Kalaupun mereka masih kekeh atau masih terus menghubungi teman-teman, langsung blokir saja. Begitu kira-kira, langsung blokir saja biar tidak ada lagi komunikasi antara senior dan teman-teman yang khususnya maba. Gitu kira-kira dari saya. Oke, jadi itu ya untuk para senior-senior di kampus yang sedang atau nantinya akan menyelenggarakan ospek, kalau ada maksud ya langsung saja ya Kak, begitu. Karena kalau masih pakai janji, masih pakai halo dek, jatuh-jatuhnya jadi kayak pelecehan ya Kak. Oke. Yang tambahan juga, kalaupun senior-senior itu niatnya untuk mencari kader, ya langsung saja. Iya. Dek, mari kami mempunyai organisasi ekstra, di mana organisasi ekstra itu bernama Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Mari kalian akan kami ajak untuk sama-sama kita mencari ilmu di situ agar tidak sembarangan orang-orang membodohi kalian begitu. Oke. Baik, terima kasih Kak Dia. Kak Agung. Ya. Bagaimana kalau di duta genre Kak Agung? Apakah fenomena yang terjadi kayak di kampus-kampus senior dan maba ini juga terjadi di duta genre? Ya, sebelumnya selain duta genre saya juga kan mahasiswa. Iya. Jadi saya juga pernah berproses sebagai mahasiswa baru. Ini dinamika dan sebenarnya selain dinamika juga ada rasa gimana dari seorang mahasiswa baru itu sering merasa bahwa mereka bingung diposisikan sebagai seorang mahasiswa baru. Di posisi lain seorang mahasiswa baru harus membangun komunikasi dengan seorang senior agar supaya dianggap bahwa mereka bisa membangun komunikasi lebih luas dengan senior. Tapi di posisi lain para senior-senior ini sering menggunakan cara ini sebagai bentuk pendekatan dan bahkan bisa lebih parah. Dinamika yang terjadi atau kebingungan yang terjadi antara maba dan senior ini adalah satu yang terus berputar dan terus berlanjut di dunia kampus. Seorang mahasiswa baru dituntut untuk supaya lebih membangun komunikasi lebih dekat dengan senior, tapi di posisi lain para senior menggunakan ruang ini sebagai alat untuk mendekatkan diri dan bukan cuma mendekatkan diri pada proses untuk mengajarkan pada proses kebaikan, tapi mengantarkan para calon mahasiswa baru ini untuk pendekatan yang tidak wajar. Dan seharusnya bukan cuma soal ditekankan. Dari tadi saya melihat dari pembicaraan ditekankan kepada seorang perempuan. Perempuan itu harus begini, perempuan itu harus begini, perempuan itu harus begini. Teman-teman laki-laki pun harus sadar gitu. Harus sadar bahwa dunia kampus adalah tempat bagaimana teman-teman mengembangkan intelektualitas teman-teman sebagai seorang mahasiswa. Terutama teman-teman kader IMM. Saya tekankan kepada teman-teman IMM bahwa intelektualitas teman-teman haruslah dijaga sebaik mungkin. Jangan menghantarkan intelektualitas teman-teman membunuh humanitas teman-teman. Karena tiga ini, intelektualitas, humanitas, dan religiositas adalah sesuatu yang tidak bisa lepas dari jati diri sebagai seorang IMM. Teman-teman kader-kader IMM harus menghantarkan bagaimana teman-teman menggunakan akal cerdas untuk berkomunikasi dengan baik agar supaya humanitas tercipta dengan baik juga. Sehingga poin-poin religiositas atau sebagaimana kita sebagai seorang umat yang percaya terhadap Tuhan tidak melampaui batas sebagai seorang manusia, yang dimana mengetahui batas-batas tertentu, di mana seorang laki-laki posisinya di mana, teman-teman perempuan posisinya di mana. Tentunya teman-teman perempuan silakan saja untuk berkomunikasi dengan siapapun, teman-teman laki-laki silakan saja berkomunikasi dengan siapapun. Tidak menutup kemungkinan kita untuk menutup komunikasi untuk bodoh amat atau tidak berkomunikasi dengan laki-laki, dengan para senior. Silahkan, dunia kampus itu dunia yang luas dan tidak harus kita batasi seperti itu. Tapi lagi dan lagi kita sebagai seorang mahasiswa menempatkan posisi sebagaimana tadi yang jelaskan bahwa teman-teman mahasiswa harus sadar seorang mahasiswa itu porsinya di mana. Jangan sampai menggunakan latar belakang sebagai seorang senior, kemudian posisi itu digunakan sebagai alat bukan cuma mendekatkan diri. Kalau mendekatkan diri mengajak kepada kebaikan, toh kita sepakat, kita semua sepakat pasti.
teman-teman IMM juga pasti sepakat kalau ada senior yang mendekati junior atau senior yang mendekati para maba untuk diajak ke kajian, diajak diskusi. Oh, itu keren banget. Tapi kalau diajak untuk hal-hal yang merujuk kepada sesuatu yang tidak baik, ya baiknya kita juga IMM sangat-sangat tidak sepakat soal-soal seperti itu. Dan kita juga duta genre mengharapkan hal seperti itu tidak terjadi, terutama mengharapkan sebagai saya seorang duta genre dan berafiliasi juga sebagai kader IMM, tentunya ini tidak terjadi di IMM, tidak terjadi, dan hampir mungkin 0,1% kemungkinan itu terjadi. Terima kasih. Oke Kak Agum ini kan mahasiswa, duta genre dan sekaligus sebagai kader IMM. Nah, tadi juga Kak Agum juga menekankan tentang pentingnya IMM. Seberapa penting sih IMM dalam proses pengasahan intelektual dari Kak Agum? Ya, kalau seberapa penting, tentunya penting sekali. Kalau seberapa penting, kalau dipakai baik, sangat baik, buruk, sangat buruk, posisinya sangat baik. Karena IMM tentunya sebagai kalau tadi kita di podcast pencerahan, memang karena IMM juga memang logo di tengahnya itu ada matahari. Itu bentuknya bentuk pencerahan. Bagaimana membuka wawasan lebih luas sebagai seorang kader. Karena saya pun sebelum masuk IMM ada follow up sebelum masuk IMM. Saya 2019 kader IMM di Manado. Dan kita sebelum masuk IMM itu di follow up lebih dulu, diberikan pengantar. Jadi enggak nanti di DAD. Kita sudah dapat pengantar lebih dulu, lebih maksudnya ada gambaran lebih luas IMM itu seperti apa dan pentingnya IMM bagi seorang mahasiswa baru, sehingga ketertarikan itu muncul. Jujur, orang tua saya bukan kader Muhammadiyah. Ayah seorang NU dan ibu seorang mualaf. Jadi tidak ada latar belakang Muhammadiyah kemudian gabung dengan IMM. Padahal notabene kalau bicara soal Muhammadiyah, kita bawa ke ranah publik masyarakat, Muhammadiyah lagi. Bawa pasti puasanya sendiri lagi, rayanya sendiri lagi. Iya gitu. Jadi tapi tidak seperti itu. Ternyata ketika saya masuk IMM terbuka luas, ternyata Muhammadiyah itu sebuah organisasi yang wah gitu. Enggak berbatas, bahkan saya sangat salut dengan Muhammadiyah di Papua. Kader IMM di Papua itu mampu merangkul, karena Papua itu mayoritas non muslim begitu. Ada kader IMM non muslim di Papua yang notabene 80% mahasiswanya itu non muslim. Berarti IMM ini adalah satu organisasi yang sangat-sangat terbuka luas bagi seluruh mahasiswa baru. Kalau bagi saya IMM ini adalah rumah di mana saya untuk pulang dan melepaskan lelah saya, kemudian kembali mencharge energi saya untuk kembali bertarung di dunia luar. Terima kasih. Oke Kak Agum, dari tadi Kak Agum berbicara banyak soal IMM dengan begitu bangganya. Gimana sih ceritanya sampai Kak Agum bisa masuk IMM? Karena waktu itu kan tidak mungkin Kak Agum langsung kenal IMM sejauh ini begitu, sampai sejauh penuturan yang Kak Agum jelaskan tadi. Kira-kira ceritanya awalnya gimana sih Kak? Ya, awalnya memang sejak waktu masuk IAIN Manado itu pernah ditawarkan untuk masuk ke beberapa organ ekstra. Karena sejak waktu mahasiswa baru kita kan di PBAK itu kita dibuat kelompok-kelompok. Dan di kelompok-kelompok itu sudah ada tim suksesnya masing-masing. Kamu nanti ajak dia masuk ini ya. Kamu nanti ajaknya masuk dia masuk ini ya. Dan itu pola itu sudah terbaca dari awal, entah karena biasa hidup di dunia menggait orang untuk masuk organisasi. Dan tertariknya IMM adalah salah satu organisasi yang tidak jual gitu, yang tidak datang di tengah-tengah, ya nanti kamu masuk IMM ya, nanti kamu masuk IMM ya. Tidak, IMM itu karena saya tertarik dengan senior saya yang bilang bahwa IMM itu gerakan kualitas, bukan gerakan kuantitas. Kita mengedepankan bagaimana para kader itu cerdas dibandingkan bagaimana kita memperbanyak kader untuk supaya dikenal luas. Itu yang wah kok bisa begitu? Kenapa IMM bisa seperti itu? Tanya itulah yang membuat saya harus masuk IMM. Tanya itulah yang membuat saya saya harus memilih IMM. Jadi ceritanya dulu masuk ke IMM waktu di mana Kak? Iya betul. Oke. Kemudian sekarang tergabung di komisariat yang mana? Iya. Hari ini saya sedang merintis satu komisariat baru di Universitas Bina Taruna Gorontalo
yang notabene di Universitas Minato Gorontalo itu adalah kampus yang ya sangat besar, organ ekstra yang salah satu organ ekstra sangat besar dan bahkan pernah membuat secret ekstra di dalam kampus. Itu tantangan terbesar saya dengan teman-teman IMM. Tapi mau tidak mau, suka tidak suka, berjuang untuk mencerahkan adalah jalan ninjaku. Gitu Oke. kira-kira. Terima kasih. Untuk Kak Yunus sendiri soal IMM ini, eh, apakah IMM ini sepenting itu seperti tadi penuturan Kak Agum betapa pentingnya IMM? Untuk Kak Yunus sendiri bagaimana? Oke, terima kasih. Mungkin kalau bicara seberapa penting, mungkin saya orang yang tidak selalu mementingkan organisasi-organisasi yang melatar belakangi saya. Kenapa? Karena kalau bicara soal kepentingan, seberapa pentingnya saya lagi kembali ke kesehatan mungkin. Itulah yang lebih penting. Dan teman-teman perlu saya beritahu seberapa pentingnya. Tetap kalau kita sudah tergolong dan termasuk di dalam satu organisasi, katakanlah ini IMM, ya kita harus mementingkan dan menomorsatukan apa yang menjadi pelopor daripada peradaban yang ada di IMM itu sendiri. Karena memang berangkat dari tujuan-tujuan yang ada di IMM untuk mencerahkan, untuk kemaslahatan umat, maka disitulah saya dan teman-teman sekalian yang ada di sini yang dilatar belakangi oleh IMM untuk mempersatukan bagaimana mencari solusi daripada permasalahan-permasalahan yang ada di umat ini. Mungkin kurang singkatnya seperti itu. Seberapa pentingnya? Jelas penting. Oke. Oke Kak, karena dari tadi kita sudah bicara panjang lebar, kita akan break dulu. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Oke, masih kembali lagi di ruang pencerahan bersama saya Opan. Ini adalah sesi terakhir dan kita akan mendengarkan closing statement dari tamu-tamu kita yang luar biasa ini. Mungkin bisa dimulai dari Kak Yunus. Oke. Mungkin kalau bicara soal closing statement, teman-teman kita runutkan kembali soal apa yang menjadi pembahasan kita. Janji Halode, semua saya mempertegas kembali, semua tidak harus dilatar belakangi oleh kesalahan dan ketidakbenaran yang daripada dilakukan oleh oknum-oknum ataupun yang dikatakan oleh teman-teman tadi senior-senior. Teman-teman, latar belakang daripada komunikasi itu ya pada dasarnya jika kita tidak melakukan komunikasi ya di mana kita saling bersosial. Mungkin kurang lebih itu. Dan teman-teman tadi sudah menegaskan beberapa narasumber, mereka melatar belakangi sebagai IMM. Saya pun hari ini sebagai IMM yang ikut serta mengkampanyekan daripada kekerasan seksual itu sendiri. Jauhkan pun solusi hari ini kita ya bersikap bodoh amat saja untuk semua apa yang menjadi keresahan-keresahan yang terjadi di publik. Pun teman-teman resah, silakan langsung konsultasi dengan pihak-pihak terkait. Mungkin kurang lebih dari saya seperti itu. Billahi fisabilillah fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah closing statement dari Kak Yunus. Jadi untuk maba-maba yang merasa risih dengan isu-isu seperti ini, langsung saja, jangan ragu-ragu, cari advokasi yang ada di kampus. Kemudian kita akan langsung ke Kak Farhan. Silakan Kak Farhan. Baik, jadi closing statement saya di sini, saya juga sebagai ini ya Ketua Senat IAIN Sultan Hamengkubuwono Gorontalo. Jadi saya harapkan kepada teman-teman, terlebih lagi mahasiswa baru, untuk bagaimana kemudian dapat memfilter baik-baik persoalan-persoalan, apalagi jikalau mungkin ada senior-senior yang tiba-tiba setelah ospek chat dek di mana, bisa memfilter baik-baik. Apakah tujuannya atau outputnya itu jelas, bisa mungkin memanggil kita dalam jalan kebenaran ataupun ke sana. Maka saya harapkan bahwa mahasiswa IAIN Sultan Hamengkubuwono Gorontalo dapat memfilter baik-baik persoalan ini. Dan saya harapkan kepada teman-teman mahasiswa baru untuk bagaimana kemudian dapat berproses dengan baik. Karena ingat teman-teman,
proses tidak akan pernah mengkhianati hasil. Karena saya ada di depan sini, saya hadir berbicara sebagai narasumber di sini melalui proses yang saya jalani. Dan saya ingin sampaikan kepada teman-teman, untuk bagaimana kemudian teman-teman mahasiswa baru, jika ingin berproses lebih baik, maka masuklah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Saya tidak katakan bahwa berbagai organisasi hanya Ikatan Mahasiswa yang baik, tetapi berdasarkan pengalaman saya di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, di sini saya mendapatkan pengalaman yang banyak. Tetapi tergantung teman-teman mahasiswa baru ingin semua organisasi itu baik. Tetapi pengalaman saya katakan sekali lagi bahwa saya mendapatkan pengalaman yang sangat banyak di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Maka dari itu seperti saya katakan tadi bahwa jika teman-teman ingin menjadi mahasiswa yang hebat, maka ber-IMM lah. Baik. Itu mungkin closing statement dari saya. Tambahan juga, jikalau mungkin ke depan ada senior-senior yang chat adik-adik, ya ini bukan berdasarkan pengalaman tapi pengetahuan. Kalau saya kan orangnya setia juga kan. Iya. Ya, filter baik-baik. Dan kalaupun teman-teman ada mungkin ancaman atau apa dari mahasiswa baru atau ke senior-senior, silakan langsung laporkan ke saya. Ya, maka teman-teman, jikalau teman-teman mahasiswa baru ada ancaman atau apa begitu dari senior-senior, silakan langsung laporkan saya sebagai ketua senat. Ya, khususnya mahasiswa IAIN Sultan Hamid Gorontalo, teman-teman. Mungkin hanya itu. Terima kasih, Os. Oke. Sekarang kita ke Kak Jia, mewakili perempuan, silakan. Oke, baik, terima kasih. Mungkin closing statement dari saya, khususnya saya juga kan perempuan. Nah, ini terkait dengan tema janji nggak halode. Nah, saya selaku perempuan, intinya kalian jangan mudah terpengaruh. Kalian itu sebagai seorang perempuan harus mempunyai akal sehat dan pemikiran yang kritis agar nanti kalian tidak mudah dibodoh-bodohi. Karena menurut data realita yang saya dapat itu perempuan memiliki data tertinggi dalam bidang pendidikan. Artinya perempuan itu lebih banyak masuk dalam dunia kampus daripada laki-laki. Jadi intinya jangan hanya masuk begitu saja dan mencari ijazah, tapi masuk dan mencari pengalaman-pengalaman agar nanti kalian bisa berproses dengan baik. Dan pengalaman dari saya tidak akan berdiri di sini tanpa bantuan dari senior-senior Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Jadi kalau kalian ingin menjadi perempuan aktivis di dunia kampus, itu jangan tertutup dan jangan terlalu terbuka. Intinya kalian cari wadah-wadah yang bisa merangkul kalian agar kiranya kalian bisa berproses dengan baik, tidak termakan omongan-omongan yang bullshit. Dan satu lagi, mungkin kalau pada zaman Islam itu kan pada zaman Rasulullah ada beberapa khalifah perempuan yang ikut membantu jayanya Islam ini. Nah, begitu juga di zamannya kita sekarang. Kalau di zamannya Rasulullah atau di zaman dahulu itu dia berperang secara fisik. Nah, ini zamannya kita ini kita berperang secara pikiran. Maka dari itu kenapa saya selalu katakan perempuan harus mempunyai intelektual yang bisa dibilang tinggi? Ya karena agar kita itu bisa bisa menjaga marwahnya kita sebagai seorang perempuan dan bisa menjaga negara ini. Kalau mau bilang negara tanpa perempuan, ya pasti negara itu akan hancur kalau tidak ada perempuan. Intinya laki-laki dan perempuan harus diseimbangkan. Jangan ada yang bilang, oh ini jangan ada batasan-batasan lah. Kalau ada yang bilang perempuan jangan ikut demo, itu suara aurat. Nah, itu salah ya. Karena menurut pengalaman saya ini perempuan pakai cadar yang selalu ikut demo di wilayah Gorontalo ini. Jadi kalau menurut saya suara itu aurat, kalau salah penafsiran. Kalau memang maksud dari suara perempuan itu adalah aurat, itu seperti suara yang
mendesah begitu. Mungkin teman-teman di sini tahu suara mendesah itu seperti apa. Nah, itu yang dimaksud suara perempuan adalah aurat. Tapi kalau suara perempuan yang menyuarakan kebenaran-kebenaran Islam atau kebenaran-kebenaran negara, itu sekali lagi saya katakan itu bukan itu bukan aurat dan itu bukan salah satu dosa, tapi itu adalah bentuk suatu perjuangan bagi perempuan. Jadi saya ingatkan kepada perempuan di luar sana, jangan pernah jangan pernah terbodoh-bodohi oleh siapapun itu. Intinya apapun yang masuk dalam kalian, apapun yang masuk dalam hidup kalian harus kalian telaah baik-baik. Satu lagi dari saya, untuk mahasiswa baru, semangat terus dalam berproses, karena saya juga pernah di posisi kalian, pernah dikatakan polos, tidak tahu apa-apa, tapi setelah saya masuk di Darul Arkam Dasar atau masuk dalam ruang lingkup Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, di situ saya banyak sekali mengambil pengalaman-pengalaman yang baik dan bisa diambil dan bisa direalisasikan dalam hidup saya sendiri. Maka dari itu saya berdiri di sini berkat IMM juga, dan saya juga untuk sekarang masih dalam proses belajar. Maka dari itu tetap lapar dan bodoh akan ilmu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah closing statement dari Kak Zia, dan statement dari Kak Zia ini sekaligus sebagai ajakan kepada kaum-kaum perempuan terutama maba untuk berorganisasi. Oke. Kemudian kita akan langsung ke Kak Agum sebagai duta genre. Silakan Kak Agum. Ya. Terakhir teman-teman sekalian, mari kita kembali kepada fitrah kita masing-masing sebagai seorang manusia. Teman-teman laki-laki memposisikan diri sebagai seorang laki-laki yang tentunya menjaga marwah sebagai seorang laki-laki, dan teman-teman perempuan menjaga fitrahnya sebagai seorang perempuan. Jika kedua-duanya menjaga posisinya masing-masing, tentunya hal-hal yang disebutkan ataupun hal yang tidak kita inginkan terjaga dari awal. Ini terjadi karena ketidakmampuan manusia itu menjaga porsinya masing-masing. Ketidakmampuan kita, tentunya manusia yang sering hilaf, untuk menjaga marwah dan fitrah kita sebagai seorang manusia. Teman-teman mahasiswa, baik mahasiswa yang sudah berproses maupun mahasiswa baru, Tuhan yang menciptakan akal kita dengan sebaik-baik mungkin, maka mari kita gunakan akal itu sebagaimana mestinya. Karena posisi kita sebagai seorang manusia tentunya yang menang di kita adalah akal. Tuhan menitipkan akal untuk berpikir dan rasa untuk bagaimana merasakan mana yang baik dan mana yang buruk. Maka mari jalankan apa yang sudah dititipkan Tuhan kepada kita. Dan teman-teman mahasiswa yang sedang berproses, jagalah adik-adik kita sebagaimana proses yang semestinya berjalan di dunia kampus. Dunia kampus jangan dinodai dengan hal-hal seperti yang kita bahas dari awal. Dan teman-teman mahasiswa baru, mari menjaga diri sebaik-baik mungkin, baik laki-laki maupun perempuan. Kita jaga diri masing-masing, kita jaga diri baik-baik. Dan saya rasa sudah banyak instansi maupun organisasi yang menaungi persoalan-persoalan pelecehan ataupun kasus-kasus tertentu yang beredar di kampus. Karena memang dunia kampus ini sangat rentan terhadap hal seperti ini. Kita kemarin kalau nggak salah di Fakultas Hukum ya, Fakultas Syariah kalau nggak salah, Fakultas Syariah di IAIN kemarin itu terjadi juga. Sempat ada demonstrasi, dan beberapa kampus-kampus juga hal-hal seperti itu sering terjadi. Dan inilah yang menjadi warning kita bersama sebagai makhluk akademisi yang dititipkan Tuhan untuk masuk di dunia kampus. Kita jaga sama-sama, kita kawal sama-sama, terutama teman-teman IMM pasti akan menjaga dan mengawal teman-teman mahasiswa baru untuk tidak juga teman-teman harus jadi kader IMM begitu. Teman-teman bukan kader IMM tapi teman-teman membutuhkan IMM, kita siap hadir. Walaupun teman-teman bukan kader IMM, kita siap hadir, kita siap bantu apapun yang dibutuhkan. Selama itu masih ruang lingkup kampus, ruang lingkup kemahasiswaan yang masih wajar untuk kita bantu, kita pasti bantu. Mari berproses dan berprogres sebaik-baik mungkin sebagai seorang mahasiswa. Jika berkeinginan masuk IMM, kita membuka luas, membuka lebar. Kalau teman-teman bingung mau cari siapa, di sini kita sudah ada perwakilan kampus-kampus masing-masing. Ada Kak
Kak Yunus dari UNG, ada Kak Farhan dari YIN, ada Kak Jia dari YIN juga, ada saya Agung Tubuon dari Unbita, ada Kak Opan dari Stimik. Unisan. Oh, Steam Unisan. Dan silakan hubungi kita ataupun kita punya akun-akun media sosial, silakan hubungi kita begitu. Mari berproses dan berprogres karena proses dan progres adalah nilai utama kita sebagai seorang manusia untuk menjadi manusia yang sebaik-baiknya manusia. Dan ingat, fungsi bagi manusia itu adalah bagaimana dia beribadah dan khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi manusia yang lain. Billahi fisabil haq fastabiqul khairat. Nun wal qalami wa may yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. luar biasa sekali closing statement dari Kak Agum. Oke. Oke, kita itulah pembahasan kita pada malam hari ini dan kita akan akhiri sampai di sini. Saya Opan, sampai ketemu lagi di ruang pencerahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.